Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi, siang, sore, dan malam bagi teman-teman semua. Yang terhormat Bapak Dr. Andes Muhammad Sobarudin, MA, selaku dosen pengampu mata kuliah deskripsi sumber dan temu balik informasi, dan teman-teman yang kami banggakan. Kami dari kelompok 3 Runika akan mempresentasikan mengenai studi kasus, analisis, dan strategi penanganan malinformasi pada sistem temu balik informasi di aplikasi TikTok. Baik, selanjutnya, perkenalkan nama saya Atela Dwi Ramadhani selaku moderator dan rekan saya. Perkenalkan, nama saya Hesti Wahyuzi Tuti, anggota dari kelompok 3, kelompok Arunika. Perkenalkan, saya Denisa Putri Avisyana El Habib dari kelompok 3, kelompok Arunika. Perkenalkan, nama saya Nevi Kumalasari sebagai anggota kelompok 3 Arunika. Perkenalkan, nama saya Alicia Putri Faharia dari anggota kelompok 3 Arunika. Baik, selanjutnya dari latar belakang akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya adalah latar belakang. Pada latar belakang ini dimulai dari situasi saat ini. Yang pertama, TikTok adalah platform global di bahasa yang menjangkau ratusan juta pengguna. Yang kedua, malinformasi akibat algoritma yang berbasis interaksi tanpa filter kebenaran yang memadai. Yang kedua, pada permasalahan yang dihadapi. Ini ada 4 permasalahan yang dihadapi. Yang pertama adalah kelelapan sistem. Sistem temu balik ini kesulitan mendeteksi malinformasi multibahasa. Yang kedua, bahasa terbatas. Tidak semua bahasa memiliki database yang memadai untuk AI. Yang ketiga, kecepatan penyebaran. Konten viral seringkali belum diverifikasi kebenarannya. Yang keempat, terakhir, dampak sosial. Memicu konflik sosial dan kerugian ekonomi. Yang ketiga adalah urgensi. Ini dibagi juga menjadi 3. Yang pertama, pada keamanan informasi. Penting untuk memastikan informasi yang global. Kedua, dukungan multibahasa. Sistem ini perlu inklusif terhadap berbagai bahasa. Dan yang ketiga, terakhir, mitigasi dampak negatif. Ini mengurangi konflik, kerugian, dan menjaga kepercayaan publik. Baik, selanjutnya yaitu tujuan. Yang pertama ada tujuan umum, yaitu mengembangkan strategi efektif untuk menangani malinformasi multibahasa di TikTok, menciptakan ekosistem informasi yang terpercaya. Ada pula tujuan khusus, yang pertama yaitu menganalisis pola penyebaran malinformasi multibahasa di TikTok. Yang kedua, mengidentifikasi kelemahan sistem temu balik informasi. Yang ketiga, mengembangkan teknologi berbasis AI dan NLP multibahasa. Yang keempat, merancang sistem moderasi yang inklusif untuk semua bahasa. Yang kelima, memberikan edukasi pengguna untuk meningkatkan literasi digital. Yang keenam, meningkatkan algoritma rekomendasi konten terpercaya. Dan yang terakhir, mendorong kolaborasi dengan akademik, dan pemerintah. Next slide. Selanjutnya yaitu manfaat. Di sini terbagi menjadi 3, yaitu manfaat bagi mahasiswa, tenaga pendidik, dan masyarakat. Yang pertama itu ada bagi mahasiswa, itu meningkatkan literasi digital dan wawasan tentang teknologi temu balik informasi, serta memberikan referensi untuk penelitian lanjutan di bidang teknologi informasi. Manfaat bagi tenaga pendidik, yang pertama, menyediakan materi referensi untuk literasi informasi dan digital. Yang kedua, mendukung integrasi literasi digital dalam kurikulum. Selanjutnya yaitu manfaat bagi masyarakat. Yang pertama, meningkatkan kesadaran tentang pentingnya memverifikasi informasi, dan yang kedua, memberikan ruang digital yang lebih inklusif dan terpercaya. Baik, selanjutnya mengenai metode pelaksanaan, di mana yang pertama yakni persiapan, yang terbagi atas yang pertama identifikasi data, yakni dengan mengumpulkan data berupa konten TikTok yang mencakup berbagai bahasa dan juga potensi malinformasi. Dan yang kedua yakni dengan penyusunan tim, di mana membentuk tim yang terdiri dari ahli teknologi, bahasa, dan juga moderasi konten. Dan yang ketiga mengenai pengembangan alat, di mana dengan menyiapkan alat analisis seperti model NLP multibahasa,
software, dan pendukung lainnya. Dan yang selanjutnya yakni penyusunan kerangka kerja dengan membuat kerangka penelitian dan juga strategi pendekatan terhadap malinformasi. Yang kedua mengenai pelaksanaan kegiatan yang terbagi atas yang pertama analisis konten, yakni menganalisis pola malinformasi dengan memanfaatkan teknologi temu balik informasi dan juga mengidentifikasi kelemahan algoritma TikTok dalam mendeteksi malinformasi multibahasa. Di samping itu terdapat juga pengujian teknologi di mana dengan menggunakan model AI ataupun NLP untuk mendeteksi dan juga mengklasifikasi konten yang mengandung malinformasi. Di sini juga terdapat pengujian efektivitas moderasi otomatis dan manual pada berbagai bahasa. Di samping itu terdapat pula strategi edukasi di mana dengan merancang kampanye literasi digital yang sederhana dan juga mudah diakses oleh pengguna, serta memberikan panduan tentang cara melaporkan dan juga menghindari adanya malinformasi. Dan yang terakhir mengenai evaluasi di mana terdapat uji coba dan juga perbaikan dengan mengumpulkan umpan balik dari sistem dan juga pengguna untuk memperbaiki model yang dikembangkan. Di sini terdapat pula melakukan literasi pada strategi modernisasi dan juga temu balik informasi berdasarkan hasil analisis. Dan yang terakhir mengenai penilaian hasil, di mana kita mengevaluasi efektivitas strategi penanganan malinformasi berdasarkan pengurangan konten viral yang salah dan juga menyusun laporan akhir untuk merekomendasikan implementasi lebih lanjut pada TikTok ataupun platform serupa. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai jadwal pelaksanaan. Jadwal pelaksanaan ini dibagi menjadi 3 tahapan, yaitu tahap persiapan, tahap pelaksanaan, dan tahap evaluasi dan refleksi. Pada tahap persiapan terdapat kegiatan yang pertama mengidentifikasi kebutuhan dan tujuan. Waktu yang digunakan yaitu 2 hari dengan keterangan kegiatan yaitu menentukan data, alat, dan tim yang diperlukan. Untuk kegiatan pengumpulan data awal memakan waktu 2 hari. Keterangan kegiatan yaitu mengumpulkan konten TikTok terkait malinformasi dalam berbagai bahasa. Kegiatan ketiga yaitu pembentukan tim pelaksana yang memakan waktu 1 hari. Keterangan kegiatan yaitu membentuk tim dengan keahlian bahasa, teknologi, dan moderasi. Kemudian kegiatan terakhir pada tahap persiapan adalah penyusunan kerangka kerja yang memakan waktu 2 hari. Keterangan kegiatan tersebut yaitu menyiapkan langkah analisis dan strategi pelaksanaan. Kemudian pada tahap pelaksanaan dibagi lagi menjadi 2 kegiatan, yaitu analisis data yang terdiri atas menganalisis pola malinformasi dan memetakan kelemahan sistem, dan kegiatan pengembangan strategi yang terdiri atas menguji sistem temu balik berbasis AI atau NLP dan merancang edukasi pengguna. Pada kegiatan analisis data, kegiatan pertama yaitu menganalisis pola malinformasi yang memakan waktu 3 hari. Kegiatan ini berisi tentang mengidentifikasi pola penyebaran dalam konten multibahasa. Kegiatan kedua pada analisis data yaitu memetakan kelemahan sistem yang memakan waktu 2 hari. Keterangan kegiatan tersebut yaitu menentukan kelemahan dalam deteksi malinformasi TikTok. Kemudian pada kegiatan pengembangan strategi, kegiatan yang pertama yaitu menguji sistem temu balik berbasis AI atau NLP yang memakan waktu 5 hari. Keterangan kegiatan tersebut yaitu mengembangkan dan menguji alat deteksi sederhana untuk konten multibahasa. Kemudian pada kegiatan merancang edukasi pengguna yang memakan waktu 3 hari, keterangan kegiatan tersebut yaitu membuat panduan sederhana untuk mendeteksi dan melaporkan malinformasi. Kemudian kegiatan terakhir pada jadwal pelaksanaan yaitu tahap evaluasi dan refleksi. Pada tahapan ini, kegiatan dimulai dari uji coba dan pengumpulan umpan balik yang memakan waktu 3 hari. Keterangan kegiatan yaitu melibatkan pengguna dan moderator untuk menilai hasil strategi. Kemudian pada kegiatan evaluasi keberhasilan strategi memakan waktu 2 hari. Keterangan kegiatan yaitu mengukur efektivitas sistem dan pengurangan malinformasi. Kemudian kegiatan terakhir yaitu penyusunan laporan akhir yang memakan waktu 2 hari. Keterangan kegiatan tersebut yaitu menyusun laporan berisi hasil, kendala, dan rekomendasi. Baik, selanjutnya di sini adalah bagian dari penutup. Kesimpulan dari
analisis yang kita lakukan adalah malinformasi yang terjadi pada aplikasi TikTok, terutama dalam konteks multibahasa, merupakan tantangan yang kompleks namun mendesak yang harus diatasi. Nah, melalui analisis mendalam dan strategi berbasis teknologi seperti sistem temu balik informasi yang canggih, serta pendekatan edukasi pengguna, diharapkan malinformasi dapat diminimalisasi. Nah, harapannya, kami berharap hasil analisis dan strategi ini tuh dapat menjadi panduan praktis untuk pengguna TikTok dan platform sejenisnya dalam menangani adanya malinformasi, khususnya dalam konteks multibahasa. Partisipasi dari semua pihak termasuk pengembang teknologi, tenaga pendidik, mahasiswa, dan masyarakat umum sangat penting dalam mendukung penerapan strategi ini. Nah, selanjutnya adalah rekomendasi. Yang pertama itu bagi pengguna TikTok dengan mengintegrasikan teknologi deteksi malinformasi berbasis AI multibahasa yang lebih efektif dan membangun tim moderasi konten dengan sensitivitas budaya dan bahasa. Yang kedua bagi akademisi dan peneliti, yaitu melakukan penelitian lanjutan untuk mengembangkan teknologi yang dapat memahami konteks bahasa lokal dan memperluas dataset multibahasa. Yang ketiga bagi masyarakat, yaitu meningkatkan literasi digital dengan memahami cara mengenali dan melaporkan konten yang mengandung malinformasi. Yang keempat bagi pemerintah. Nah, bagi pemerintah yaitu membuat regulasi yang mendukung moderasi konten dan mengedukasi pengguna tentang pentingnya memverifikasi informasi. Next. Selanjutnya di sini ada lampiran. Yang pertama itu adalah contoh kasus. Deskripsinya, salah satu kasus malinformasi sederhana di TikTok terkait pencarian informasi adalah ketika pengguna mencari konten dengan kata kunci seperti tips belajar bahasa asing atau cara cepat belajar bahasa asing. Alih-alih mendapatkan video yang relevan, banyak pengguna justru diarahkan ke konten yang menampilkan klaim-klaim sensasional atau metode yang tidak valid. Sebagai contoh, hasil pencarian tersebut seringkali menampilkan kreator yang mengklaim bahwa mereka dapat menguasai bahasa asing hanya dalam waktu seminggu tanpa proses belajar intensif. Nah, beberapa kreator bahkan memberikan saran seperti cukup dengarkan lagu-lagu dalam bahasa target setiap hari, tanpa menawarkan teknik pembelajaran yang berbasis bukti atau teruji secara efektif. Masalah yang dihadapi yaitu multibahasa, kecepatan penyebaran, dan konteks lokal. Nah, pertanyaannya adalah, yang pertama itu bagaimana sistem temu balik TikTok saat ini mendeteksi malinformasi dalam berbagai bahasa. Yang kedua, apa saja langkah pertama yang dapat diambil untuk memperlambat penyebaran video viral yang tidak diverifikasi. Dan yang ketiga, apa strategi edukasi yang paling efektif untuk meningkatkan literasi digital bagi pengguna TikTok. Next. Nah, selanjutnya di sini adalah rubrik penilaian. Rubrik penilaiannya ini ada beberapa aspek. Yang pertama yaitu identifikasi masalah dengan kriteria penilaian, menjelaskan secara rinci masalah utama dalam kasus dan implikasinya terhadap sistem multibahasa dengan skor maksimum 20. Yang kedua ada analisis teknologi dengan kriteria penilaian, menguraikan bagaimana teknologi saat ini bekerja dan mengidentifikasi kelemahan yang relevan. Memiliki skor maksimum 20. Yang ketiga ada strategi penanganan, dengan kriteria penilaian menyusun strategi yang spesifik, inovatif, dan berbasis teknologi untuk menangani kasus, dengan skor maksimum 30. Yang keempat ada edukasi dan kolaborasi, dengan kriteria penilaian menyediakan solusi praktis untuk literasi digital pengguna dan melibatkan kolaborasi lintas sektor dengan skor maksimum 20. Yang kelima ada laporan akhir. Dengan kriteria penilaian menyusun laporan dengan kesimpulan yang jelas, solusi dan rekomendasi jangka panjang dengan skor maksimum 10. Baik, sekian dari kelompok Arunika mengenai penjelasan analisis temu balik di aplikasi TikTok. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.